syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkatnya kita dapat berkumpul saat ini untuk melakukan ibadah pertobatan kita. Sebelum mulai ibadah kita dari tulang maupun aturan, apakah ada doa yang ingin disampaikan? Doa. Untuk ibadah nama kosong, terima kasih untuk kehadiran anak kakak dan teman-teman semuanya. Mohon doa dari kami, berdoa untuk kesehatan, untuk pekerjaan kami, lalu berdoa untuk pelayanan kami, berdoa untuk Rita dan Nesa, dan berdoa terutama untuk Nesa yang akan diangkat hari Rabu ya, di PTN Jakarta. Doakan si bungsu akan merantau. Biasanya sulung yang belum merantau, tapi ini si bungsu akan merantau. Biarlah dia dapat menikmati setiap perjalanan kehidupannya dan menikmati setiap pemberian Tuhan di tempat perantauan. Berdoa juga untuk Opung karena ayah bundanya nggak bisa mendampingi di hari pertama atau dia kuliah, tapi kami minta Opung mewakili untuk Opung yang aktor untuk boleh mewakili dia di Jakarta untuk seminggu atau 2 minggu pertama kuliahnya. Ya, berdoa untuk kesehatan Opung supaya dapat mendampingi kami sebagai orang tua. Baik, dari yang Soman, apakah ada yang didoakan juga? Terima kasih kepada Anda. Untuk mulai ibadah kita, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Salam. Salam. Sekali lagi, salam. Salam. Mari semuanya, saya mengajak kita untuk bagi berdiri. Kita akan mulai ibadah dengan hati yang bahagia sambil bertepuk tangan. Kita akan lagu pujian hari ini kurasa bahagia.
Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Tertulis pada Mazmur 63 ayat 2. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh rahmat, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu bersyukur dan memuliakan Engkau. Kami mengetahui Engkaulah yang telah mengingatkan dan memerintah kami untuk bersekutu di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkaulah pemilik hidup kami, dan hanya kepadamu-lah kami beribadah. Kami mengutamakan untuk mencari kerajaan dan kebenaran-Mu, karena itu kasihanilah kami. Datang dan hampirlah kami yang bersekutu di tempat ini. Tolong dan layakanlah kami untuk bisa bertemu dan bersekutu denganmu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa kami ini. Amin. Teman-teman, kembali saya ajak untuk bagi berdiri sekali lagi. Dengan sorak-sorai kita bersama mengangkat lagu pujian Sukacita Sorga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, bukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yang menjadi ayat harian
pemberian pada kita hari ini tanggal 27 Agustus 2023 yang berjudul Sabar, diambil dari kitab Yakobus 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Nasyampe sabar mah, patotak nasyam mah ulur nasyam, ay dohor mah paroni Tuhanin. Kami ulangi sekali lagi. Nasyampe sabar mah, patotak nasyam mah ulur nasyam, ay dohor mah paroni Tuhanin. Dengan keterangan Yoju sejak Yakobus do kuliahin ijia ase sabar, totak marparuhuran mangirikon maraksiyon Tuhan Yesus ibagas perkuluhan ni sedia. Asal bujur sedia mandalankon ai pasti marhasil. Dua ilustrasi ipatugah banyak sedia, lahu patengerhon uhur ni sedia. Naparlobe ai penasyam sabar manasyam das hubani paroni Tuhanin. Ai perjuma ipaima do buah nama harga huntanuin. Anja sabar do iya paimai mahun udan partidak konon apa udan paima pariyama. Bani ayat 5 napaduahon ipar haduah kita do halak nasabar ibu nasyam do hasabaran nasijok anja haidah nasyam do sonaha dukni ibahin Tuhanin. Ay parotoni uhur bagal tumang do Tuhanin anjaha paridukni uhur. Mahite teks on yujud do kita huma ase sabar. Tetap harparhuranta mengirikon manaksihon Tuhan Yesus. Ase terdelankon kita ay ibagas ngalas niwur realitas ma Tuhan Yesus bata. Ay ma Tuhan Yesus marianan ibagas urta. Pasal on ini sejak Yakobus tongbor ma doma jongjong pangumungkin bani laba. Yesus sendiri makatahon bani paupakon tolu ayat 20. Tongbor ma jongjong do aku ilobeni labahin manghartuki. Atap ise na mambuge soraku anja yukap labah ay masuk maahu hubani. Mangan maahu pakonsi anja iya rak pakon aku. Anggo realitas mat Yesus bata marhite iya ibagas urta. Yakin mahita narok do iya use mangalok kita. Mamuhoy kita ang budukma mate. Anjaha paubah akulata anggo manggoli kope kita bani paronyay. Anjaha olat ni ay rak mahita pakonsi. Anggo sonay do sabar mahita songon si Job ibagas ganuk situasi. Kondisi ni goluta malikon maraksihon Tuhan Yesus. Amen magpakomenta. Kam Yesus Tuhan ini nadok matay magkopkop nami patalang ulong idok ni urmu ban nami ase makitay ay realitas ma kam nami. Lang turi-turian de ase sabar totak ma parhuruhan nami mangirikon manaksihon pasangat ponha ibagas gulu nami sanggasonang age sanggah masyataronon pe. Amin. Teman-teman, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita angkat satu lagu pujian mengenalnya. Buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah.
Juga pun nami ketahuan na terima kasih Tuhanmu, kami Tuhan na bata Bapa nami di surga. Ya pun nami dari Tuhan, tolong hidup luhur pasu-pasumu, makasemani, masuk guru nami, rosilas dan kawanon. Kalau dia dari Tuhan, nama tuku, nama posomu, gapes pontianak banyak pertemuan sedia sehari dan kawanon. Di rumah ini orang tua nami, siapa sayang nami, soman nasi dan nama poso bani dari Tuhan. Terima kasih mari Tuhan, doa mahuna dulu nami, doling pamujon nami dulu. Kalau kami dari Tuhan jadi pamujon nami namang guru ini. Ayah mari Tuhan, beri nasihul tangaron nami, hata habuluhan nama bani. Ase pasu-pasu hamaganupan nama poso mari Tuhan nama nangihon. Nami na palaskon. Aganupan dari Tuhan, kita kuasa muma na terjadi. Bani non, bani uhur pakon pikiran nami. Ajari ham homa nami, asih si jangan jadi nami. Amin. Terasa nami ma tunggu nama Tuhan, jaga selami anakmu. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si paluah nami, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kalau bahasa Simalungun nanti enggak ngerti semua ya. Jadi, salam pemuda-pemudi semuanya, nama poso. Salam. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pertangguhan nama poso hari ini 27 Agustus 2023 sesuai dengan susukara kita dari Mazmur 62 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita mau membacanya secara responsoria. Ada bawa Alkitab? Kalau di HP nampak enggak yang ke dalam sama yang keluar? Nampak. Enggak nampak ya, oke. Kalau enggak nampak gini aja. Pemuda nama poso laki-laki membacakan ayat yang pertama. Nama poso perempuan membacakan ayat yang kedua. Demikian sampai ayat keempat. Ayat kelima sama-sama kita membacakannya semua. Kami akan membacakan judul perikopnya. Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Poso perempuan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lama kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti karena dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Demikian firman Tuhan. Kami mau cerita sedikit. Artinya biar nama poso ini semuanya dapat menerima. Kalaupun nanti firman Tuhan yang kami sampaikan kurang lengkap menurut kita, sebenarnya yang melayani pemberitaan firman Tuhan hari ini sekjen kita ya, Situa Jepriko karena sesuatu dan lain hal dia menyerahkan kepada kami hari Jumat malam setelah selesai dari pemakaman Situa Adlin Hartuban. Lalu kami terima dengan harapan pendeta kita sehat walafiat. Artinya masih ada satu hari untuk mempelajari firman Tuhan, kan begitu. Lalu kita ketemu Sabtu, kita dengar
sakitnya tidak tambah parah, tapi tidak juga membaik. Lalu saat pendeta kita mau berangkat mengikuti kegiatan nama poso tadi malam, pendeta kita merasa mual-mual, lalu batal ke gereja dan muntah. Padahal dalam hati di rumah, saya sudah mau ke sana mau mempelajari firman Tuhan ini sekitar jam-jam 8, jam 9. Sebelum itu terjadi, Inang pendeta telepon, pulang ke rumah dulu. Itu Inang pendeta mengikuti. Karena memang yang melahirkan Inang pendeta itu Guru Sumarmata, kakakku. Pulang ke rumah dulu, ada apa itu? Ini bapaknya Sireniel makin sakit, urutlah dulu. Maaf kakak, tidak membanggakan, kita bisa pintar mengurut juga sedikit-sedikit lah, boleh lah. Urut dulu. Nah. Tulangnya mengurut penagulannya, tapi dalam sekali tidak apa-apa. Lalu ke sana, diurut, nggak mungkin lagi kutanyakan ini. Orang kakinya pun nggak bisa lagi diangkat. Kupegang sedikit saja sudah menjerit, pegang badannya menjerit. Maaf kata kalau kakinya nggak saya urut karena memang ada asam uratnya dan kondisi kakinya sedang bengkak. Saya tidak tahu kabar terakhir ada prima ke sana atau bagaimana. Tapi menurut Inang pendeta keadaannya sudah semakin membaik. Tidak kita katakan karena diurut, tidak karena berkat Tuhan. Terima kasih untuk perbulannya. Kembali ke firman Tuhan, saya mau bertanya, ini semua pemuda kita, nama bosok kita, belum ya? Saya katakan, beruntung dan berbahagia nama Poso yang datang pada pertemuan hari ini. Kehadiran saya bertentangan sebenarnya sama Sarah. Kalau Sarah melarang saya mengambil bagian di pertemuan pemuda, saya pun tidak tahu. Jadi pada saat saja kita menyerahkan ini, saya permisi dulu dengan dia. Terserah bapak lah. Berarti ada tidak pun 100% menerima, tapi sudah memberi peluang untuk tampil di pertemuan pemuda. Terserah bapak lah, tapi kan sudah. Terima kasih. Jadi kenapa saya katakan beruntung dan berbahagia pemuda nama Poso yang hadir pada saat ini? Biasanya kalau firman Tuhan itu selalu kita mulai dari ayat 1 berurutan sampai ayat 5. Kalau kali ini kita akan mulainya dari bawah ke atas, dari ayat 5. Temanya pertemuan dekat pada Tuhan. Subtema tujuannya agar nama Poso mengetahui sepenuh hati bahwa hanya dekat dengan Tuhan hidupnya jadi berarti dan berguna, bermanfaat. Itu tujuannya. Disebutkan Mazmur ini, orang pintar teologi menyebutnya Mazmur kepercayaan. Kenapa disebut Mazmur kepercayaan? Karena Mazmur ini memuat tentang kedamaian hati, tenang hati, memuat tentang kedamaian jiwa, memuat tentang kekuatan iman. Kekuatan iman siapa? Kekuatan iman pemazmur. Dalam hal ini disebutkan Mazmur Daud. Kekuatan iman Daud. Kekuatan iman Daud. Pada saat Mazmur ini dituliskannya, sebenarnya Daud tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Justru Daud berada pada tekanan hidup yang mahal. Apa itu? Di ayat 5. Mereka hanya mulai ayat 4 sampai ayat 5. Berapa lama lalikah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh.
Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Pada saat Daud menuliskan Mazmur ini, dia berada dalam tekanan. Karena apa? Banyak orang memfitnah dia agar kedudukannya di kerajaannya Saul boleh lepas. Apa itu kedudukannya di kerajaan Saul? Pada saat dia menuliskan ini, dia menjadi kepala pasukan perang. Kalau sekarang disebut dalam bahasa kerajaan-kerajaan hulu balang, panglima perang. Beberapa minggu yang lalu kita pun ada panglima perang yang pembantunya sakit, dia minta Yesus menyembuhkan. Sama panglima perang di kerajaannya Saul. Banyak orang yang memfitnah dia, tapi dia masih sempat-sempatnya menyebut, masih mampu menyebut, hanya dekat dengan Tuhan saya tenang. Secara akal manusia, karena dia memang seorang panglima perang, bisa saja sebenarnya dia membalas fitnah-fitnah orang ini. Sudah pasti, itu nggak bisa dipungkiri. Yang memfitnah itu minimal sejajar, kalau nggak di bawahnya. Karena atasannya tinggal Saul doang. Paling setaraf dalam jabatan di kerajaan Saul, ataupun besar kemungkinan di bawah. Tapi dia tidak melakukan itu. Karena apa? Daud percaya, Daud berharap hanya kepada pertolongan Tuhan. Hanya dekat dengan Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Dia hanya berharap kepada pertolongan Tuhan. Sepertinya kok jadi kurang, tanpa melakukan apa-apa, hanya berharap dulu. Sering kita belakang itu sehari-hari, makanya ada istilah bekerja tanpa berdoa. Kalau bekerja doang tanpa berdoa, sia-sia. Berdoa juga tanpa bekerja, sia-sia juga. Kalau Daud ini tidak melakukan apa-apa, hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Daud membuka diri dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidupnya. Bagaimana caranya? Daud melakukan peribadahan yang persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena itu dia mampu menyebut, hanya dialah gunung batuku, hanya dialah kota benteng. Beberapa pengertian di Alkitab kita, kalau disebut itu gunung batu, itu menjadi kekuatan. Sama seperti kuat. Kalau disebut gunung batuku, itu menjadi kekuatan. Jadi justru seringkali kita berdoa, atau orang-orang Kristen yang lainnya, terima kasih Tuhan ham gunung batu, terima kasih Tuhan ham Sipaluha, terima kasih Tuhan ham kota benteng. Gunung batuku menyimbolkan kekuatan, dan kota bentengku menyimbolkan perlindungan. Daud sangat mengharapkan Tuhan itu jadi kekuatannya, dan Tuhan itu sekaligus jadi benteng. Pertanyaannya sekarang untuk kita, terutama untuk nama Poso, kalau hari ini Daud menuliskan Mazmur ini, bahwa dia percaya sepenuhnya Tuhan kita Yesus Kristus menjadi gunung batu, Tuhan kita Yesus Kristus menjadi kota
bentengnya. Kita nama Poso bagaimana menyebut Tuhan kita itu sebagai apa? Kalau kami Situa Air Semarmata sering menyebut Tuhan itu bagi saya, bagi Situa Air Semarmata, penyelamatku. Atau pernah saya sebut Tuhan itu sebagai Parmahan nama liar bakku. Belum pernah saya sebut memang sebagai Gunung Batu. Belum pernah saya sebut sebagai Kota Benteng. Tapi si Paluah aku. Nama Marmahani aku. Lalu nama Poso yang hadir pada saat itu. Menyebut apa Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saja akan berbeda dengan apa yang dialami oleh Daud. Pasti akan berbeda. Tidak mungkin akan sama pengalaman hidup imannya Daud dan pengalaman hidup imannya nama Poso saat ini. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita melalui khotbah ini, yang pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih lagi. Itu harus dipahami. Makanya dia tidak membalas fitnah yang mengincar jabatannya. Dia hanya berserah kepada Tuhan. Berikutnya, pengalaman hidup iman kita tidak akan sama dengan apa yang dialami oleh Daud. Kalau Daud boleh bersabar dan bertekun dan menyerahkan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan. Mungkin nama Poso terutama masih gampang untuk tersinggung. Gampang untuk tersinggung. Atau tidak sabaran. Mau kalau orang Jawa sebut gerasa-gerusu. Gerasa-gerusu. Atau egoisnya tinggi. Egoisnya tinggi. Biasa itu nama Poso. Karena kami pun pernah nama Poso. Tidak sabaran, mementingkan diri sendiri dan mudah tersinggung. Ini yang harus kita hindari. Terutama di persekutuan nama Poso GKPS Pontianak. Mungkin prima tidak dalam hatinya mengucapkan sesuatu kata. Si Riandi tersinggung, jangan. Artinya keluarga besar nama Poso GKPS Pontianak harus juga menyerahkan semua kekhawatiran, gelisahnya, apapun itu tantangan hidupnya hanya kepada Tuhan. Di ayat selanjutnya nanti di Mazmur ini kita akan melihat bahwa memang benar Daud itu tidak melakukan apa-apa, hanya berserah kepada Tuhan. Pada saat Raja Saul mengejar-ngejar hendak membinasakan Daud melarikan diri hingga bersembunyi di sebuah gua. Raja Saul datang, maaf kebelet untuk buang air besar, dan dia buang air besar di gua itu, tinggal nebas saja si Daud bisa mati. Tinggal nebas, orang udah di belakangnya, orang dari gua itu, tapi dia tidak melakukan itu, hanya mengambil serobek dari pakaian jubahnya. Dan setelah dia keluar dari gua, setelah habis buang air besar, maaf, menunjukkan sama Tuhan. Kalau saya mau, saudara sudah marah, tapi itu tidak perlu. Dia tenang saja. Tuhan mengantarkan Saul ke tangannya tanpa berbuat apa-apa. Kenapa? Kekuatan iman Daud sanggup mematahkan semua logika hidup yang kita punya saat ini.
Nasiam haganukan nama poso dekat pada Tuhan dan tujuan agar pemuda memahami sepenuhnya hanya dekat kepada Tuhan, kehidupan nama poso dapat berarti dan bermakna. Saya kasih sebuah pengalaman iman kami saat kami nama poso seperti adik-adik nama poso sekarang. Kami besar nama poso di Pekanbaru, tapi tidak terdaftar di pemuda BKS, terdaftar di pemuda HPB. Saat sekolah, saya mempunyai teman namanya saat kuliah, namanya Basaroidah Tanji, orang Padang, Muslim. Teman dekat, tidak pacaran, maaf, ada sisi Sarah. Tidak pacaran, tapi sangat dekat. Namanya Basaroidah Tanjung Padang, bukan Tanjung kayak Akbar Tanjung, bukan Akbar Selatan. Tanjung Padang. Sangat dekat. Di mana dia saya di situ. Di mana dia di situ. Itu sangat dekat. Dan tekun beragama Muslim. Lalu saat musim puasa, ada salah satu dosen ilmu tanah memaksakan kalau pas mata kuliahnya dan praktikum ilmu tanahnya, jangan ada alasan tidak datang karena puasa. Langsung dikasihnya ultimatum, kau pilih kuliah atau pilih agamamu. Padahal tujuannya kuliah. Dan ini berani, saya pilih agama saya, Pak. Tahunya lulus juga. Muslim. Dari kita, pengalaman iman kami tentang yang dekat dengan Tuhan ini di Kristen. Selepas kuliah kami bekerja di Aek Nabara, PT Duta Palma Nusantara, perkebunan. Teman saya asisten, di atas saya sih 2 tahun. Ada yang namanya Gunung Sitorus, warga HPB. Kami dulu gerejanya satu gereja di perkebunan namanya Gereja Metodis Indonesia. Di situ semua satu perkebunan. Namanya Gunung Sitorus. Kalau pas hari Jumat dan hari Minggu, siapapun tidak bisa mengganggu. Siapapun. Hari Jumat pertongguan. Hari Minggu kebaktian biasa. Kalaupun datang orang kantor besar dari Medan atau datang CEO dari Jakarta, dia tetap akan pertongguan. Dia tetap akan berminggu hari Minggu. Pernah kami rapat datang CEO dari Medan hari Minggu. Kalau dia tetap ke gereja, kami rapat. Lalu setelah selesai Minggu, dia datang. Lalu ditanya, CEO ini, dari mana Pak? Sembahyang. Saya ke gereja. Ini ada di sini Pak Guru Singa, GM kami. Dia nggak ke gereja. Ada ini manajer pengolahan, Pak Rumah Horbo, nggak ke gereja. Kok Bapak ke gereja, kata CEO dari Jakarta. Kalau saya Gunung Sitorus ini menjawab, saya berbicara tentang saya Pak, bukan tentang mereka. Saya akan tetap mendahulukan Tuhan daripada kerjaan. Tetap saja dia lebih cepat naik jabatan daripada yang lain. Artinya yang mau kami sampaikan, kita ini di daerah lumayan di sini masih berbanding sama antara kita pengikut Kristus dan Muslim. Kalau waktu kami di Riau 32 enggak sampai 18 Kristen, 82 Muslim. Jadi kalau saya perhatikan, kalau orang naik oplet, dulu masih oplet, biasanya dia pakai kalung tanda kali, kalau naik oplet disimpan karena takut. Kan sering itu agenda kita kan, karena takut mengidap dunia. Lalu firman Tuhan hari ini mengajarkan, jangan takut. Ada Tuhan yang menjadi penolong dan memberi jalan keluar terhadap apapun permasalahan hidup yang kita alami. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Mengingatkan kami untuk selalu berharap, berserah, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Engkau boleh menguatkan kami dan memberikan keberanian bagi kami. Biarlah dengan kedekatan kami kepada Tuhan semakin menguatkan kami juga, persekutuan kami juga di kehidupan kami sehari-hari di dunia. Berkati Tuhan agar kami tidak menjadi gentar, agar kami tidak menjadi gelisah, agar kami tidak menjadi takut terhadap apapun tantangan dan godaan yang ada di dunia. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua kami di tempat ini yang menerima kebaktian pertanggungan nama poso berkerjaan pada saat ini. Tuhan Engkau berkati kehidupan mereka, berkati juga anak-anak mereka. Kemudian Tuhan, anak kami yang paling bungsu Messi yang mau berangkat ke Jakarta menguruskan pendidikan, Tuhan Engkau lindungi perjalanannya, lindungi juga sekolahnya nanti di Jakarta. Lebih Tuhan, dia akan mendampingi vaksinnya dari Medan. Berkati juga punya agar Tuhan penyertaannya terhadap Indonesia boleh menghasilkan buah-buah yang baik. Kami juga berdoa buat semua nama poso di kelas penjana. Biarlah persekutuan dan keberadaan mereka semakin dikenal di kota kami Pontianak melalui perbuatan mereka, melalui kebersamaan mereka, dan melalui segenap kemudian dan ibadah yang mereka lakukan. Karena Tuhan kami boleh berterima kasih atas seluruh rangkaian kegiatan Natal kami yang telah ditutup pada malam. Semuanya itu demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima kasih ampunkan segala dosa dan salah kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang daripada menelan keselamatanku. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita mantapkan pujian kami berdoa Tuhan. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru
Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami ucap kepada-Mu ya Tuhan, karena atas berkat-Mu Engkau masih memberikan nafas kehidupan pada kami pada malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa kepada ya Tuhan, kepada tuan rumah, tulang dan aturang, berkatilah mereka, berikan mereka kesehatan dan pekerjaan mereka, lancarkanlah pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan begitu Tuhan, teman kami Nesa Saragi yang akan berangkat ke Jakarta pada Rabu 30 Agustus untuk melanjutkan studinya, berkatilah dia, lindungilah dia, dan juga lindungilah dia agar sampai ke tempatnya dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Dan juga begitu Tuhan, opung yang mendampinginya di sana, berikanlah dia kekuatan, kesehatan agar dapat menggantikan orang tua kami dan menemani teman kami di sana. Dan begitu Tuhan, kami berdoa kepada abang kakak kami yang sedang mencari kerja, berkatilah mereka, lindungilah mereka, dan semoga pekerjaan yang mereka dapatkan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan begitu Tuhan, kami berdoa kepada abang kakak kami yang sedang mencari jodoh, berkatilah mereka dan berikanlah jodoh mereka yang telah Kau berikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami ya Tuhan yang sedang dalam masa persekolahan, baik dalam SMA maupun kuliah, berkatilah kami, lindungilah kami, berikanlah kami berkat-Mu agar kami dapat melanjutkan sekolah kami dengan lancar tanpa ada gangguan sedikit pun mau dari belah pihak manapun. Dan begitu Tuhan, kami berdoa kepada kesehatan orang tua kami dimanapun mereka berada, dan berikanlah mereka murah rezeki agar dapat memberikan kebutuhan kami sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Dan begitu Tuhan, kami berdoa kepada Bapak Pendeta kami yang dalam keadaan sakit, berkatilah dia agar dapat kembali sembuh, pulih, dan dapat menyebarkan iman-Mu kembali. Dan kepada majelis maupun pimpinan GKPS Pontianak, lindungilah mereka, berikanlah mereka kebijakan dalam membangun GKPS Pontianak menjadi lebih baik lagi. Dan begitu Tuhan, kami tidak luput dari dosa, berkatilah kami, hapuskanlah dosa itu agar tidak terhalang anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Hanya dalam nama-Nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Mari teman-teman kita membacakan lagu pujian Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Doa tuan rumah, kita ini sasaran. Pemuda. Ah. Kak? Oh, Mas, rumah. Ayo Kak Dita. Kakak. Kak Dita. Ayo. Ini Kak Dita. Tidak
doa dibuat kos ya, di kos. Ya. Di kos kan enggak tulang katanya. Ayo Kak Dita. Udah dapat. Ayo nah, buat nah. Ayo nah. Mari kita berdoa doa. Ini doa kami panjatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena mendapatkan rumah ini bisa menjadi bersyukur Tuhan mendapatkan makan ibadah pertemuan pada malam hari Tuhan. Terima kasih juga kepada hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kami semua Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Dan terima kasih juga kepada teman-teman pemuda dari Persekutuan sebagai anak, mereka dapat hadir di tempat ini menerima segala berkat-Mu Tuhan. Berkati juga segala kegiatan dan aktivitas kami yang akan kami laksanakan ke depannya Tuhan. Kiranya Engkau turut memberkati dalam segala kegiatan kami Tuhan. Memenuhi doa kami dan demi Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 sampai 2. Tenanglah kini hati. Kita mau akhiri kebaktian kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pemurah, Engkau telah mencukupkan segala yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Kini kami datang dengan sukacita dan mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Terimalah kami dan persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berkatilah kami senantiasa agar semakin dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Kami berdoa di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. 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 Shalom.